Islam akan disampaikan oleh Ustaz Muhajir Sabil. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Direktur yang kami hormati, Bapak Wakil Direktur yang kami hormati, beserta para kepala sekolah yang kami hormati juga, kemudian anak-anakku yang sangat kami sayangi. Sebelumnya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa mewakili, kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka atas nama perwakilan dari seluruh siswa, siswi, dari seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Islam ini, dengan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap disanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami sayangi, di sini saya mendapatkan tugas dalam pekan perkenalan ini untuk menyampaikan tata tertib, untuk menyampaikan tata tertib, karena kondisi yang seperti ini sedang dilanda musibah pandemi COVID-19 dan pemerintah melarang untuk tidak mengadakan pertemuan massa, mengumpulkan orang banyak. Ini bukan orang banyak, ini masih sedikit, dan kita tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan. Dan insya Allah mudah-mudahan semua santri Al-Islam dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah capek toh? Oh belum. Kamu ini belum saja ya kalau orang ikhlas. Ya.
Ya saya harapkan ya untuk bersabar ya, dan anak-anakku yang datang ini adalah merupakan ya anak yang merupakan pilihan gitu, dan sebagai kehormatan ya dari pondok pesantren ya untuk mewakili ya santri yang 2.500 lebih. Jadi semua acara, semua program pondok ya, mulai dari bulan apa nih? Bulan Maret ya. Bulan Maret. Kalian belajar di rumah mulai bulan apa? Mulai daring itu bulan apa? Bulan Maret ya. Termasuk ujian nasional, termasuk semester ganjil, termasuk ujian syafa'i, ujian tahriri, semuanya dilaksanakan dengan daring. Kenaikan kelas sudah berlangsung. Sekarang kalian sudah kelas yang baru, mendapatkan jenjang kelas yang baru, dan ini adalah merupakan ya di awal tahun ajaran adalah merupakan sunnah pondok ya untuk mengadakan pekan perkenalan, khutbatul iftitah, MPLS istilahnya, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku ya, supaya mengerti ya, supaya cinta terhadap al-Islam ya, pokoknya setiap tahun baik itu santri baru ataupun santri lama selalu diadakan ya acara yang seperti ini, yaitu pekan perkenalan, supaya cinta terhadap al-Islam itu. Jadi setelah diadakan yang seperti ini, anak-anakku kan tahu persis, kenal terhadap al-Islam. Bagaimana peribahasa? Tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi waktunya ini sangat singkat sekali ya. Jadi tadi saya mendapatkan tugas ya untuk menyampaikan tata tertib siswa, tata tertib santri ya, bagaimana hidup di pondok pesantren ini. Jadi tata tertib ini nanti ya, ini berlaku ya pada waktu kegiatan belajar mengajar, pada waktu kondisi normal itu, pada waktu kondisi normal, tidak seperti pada masa-masa yang seperti ini. Maksudnya masa COVID yang seperti ini ya, untuk melaksanakan tata tertib ya memang adalah sangat sulit sekali. Anak-anak ya, hidup dimanapun ya, kamu tidak akan lepas dengan tata tertib, apalagi di sekolahan gitu, apalagi menuntut ilmu. Jadi supaya anak itu bisa sukses, supaya anak itu bisa mencapai cita-cita yang diinginkan ya, ini salah satunya harus mentaati tata tertib yang ada.
Sudah langsung anak-anakku ya, saya masuk kepada tata tertib ya, yang ada di pondok pesantren ini. Di antaranya tentang kehadiran dan meninggalkan pondok. Kehadiran. 1. Kegiatan belajar mengajar KBM dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan diakhiri pada pukul 14. Ini. Jadi KBM ya dimulai pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat dan diakhiri pada waktu pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Santri wajib hadir selambat-lambatnya pukul 6.30. Jam berapa hadir santri? Anak baru yang mewakili ada berapa anak baru? 10? Ada berapa? Coba angkat tangan anak baru, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak putri mana anak baru? Oh iya. 10 ya. Jadi datang ke Al-Islam ya selambat-lambatnya pukul 6.30. Itu sudah harus standby, sudah harus ada di pondok sini. Kemudian ya santri wajib masuk kelas pukul 6.45, diawali dengan berdoa dan diteruskan dengan membaca Al-Quran sampai jam 7. Sebentar saya ingatkan. Tadi perlu saya singgung, perlu saya sampaikan ya. Datangnya siswa adalah jam 6.30 ini, karena juga ada yang di asrama, ada yang di masyarakat, ada yang laju jarak jauh. Nah ini yang pulang pergi jaraknya jauh ini harus diperhitungkan. Pokoknya sampai di pondok Al-Islamnya harus 6:30 itu harus sudah sampai di Al-Islam. Dan sudah menjadi kebiasaan ya, santri yang datang di Al-Islam dalam waktu ketemu dengan temannya ini harus melakukan ya salaman. Salaman, siswa dengan siswa, siswi dengan siswi. Iya. Senengane. Salaman siswi dengan siswi, siswa dengan siswi. Ya, hanya sudah itu ya yang harus dilakukan oleh ketika baru datang ya di pondok Al-Islam ini. Setiap hari sebelum masuk kelas harus melakukan salaman. Sesuai dengan siswa, siswi dengan siswi. Udah. Kemudian jam 6 ya, jam 6.45 masuk kelas. Nah,
waktu seperempat jam, jam 6.45 sampai jam 7, ini adalah digunakan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian yang nomor 4, KBM diakhiri dengan doa. Tadi pulang jam berapa? Pulang dari KBM berakhir jam berapa? Jam 2. Jadi sebelum pulang ya, membaca doa ya, dipimpin oleh ketua kelas gitu. Kemudian 5, santri wajib mengikuti semua proses KBM. Proses KBM. Anak-anak yang baru, apa tadi KBM itu apa? KBM apa? Anak yang baru. Ya, kegiatan belajar mengajar. Jadi Pak Guru ngajar, Bu Ustadz ngajar kepada siswa, Ustadzah ngajar di dalam kelas ya, itu namanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau KBM yang sekarang ini dilaksanakan dengan daring gitu loh ya. Dengan daring, dengan online. 6, santri yang terlambat di pondok. Tadi kehadiran kan? Ya, masalah kehadiran. A, wajib lapor ke bagian pengajaran atau petugas yang dibentuk oleh bagian pengajaran. B, terlambat lebih dari 5 menit, santri tidak diperbolehkan masuk ruang kelas kecuali seizin bagian pengajaran atau petugas yang dibentuk oleh bagian pengajaran. C, terlambat lebih dari 3 kali dalam jangka waktu 1 minggu, maka santri yang bersangkutan akan dipanggil oleh bagian pengajaran pondok atau BP ya. 7, tentang kehadiran. Santri dilarang keluar masuk kelas pada saat KBM berlangsung kecuali seizin guru. Anak-anak biasanya keluar di tengah-tengah KBM itu biasanya apa alasannya? Apa? Kamar mandi, ngerti ya? Itu mesti izin keluar kelas, izin kepada bapak guru, ustadz ustadzah yang sedang ngajar mau ke kamar mandi. Yang kamar mandi ini berapa jam? 1 jam pelajaran. Gitu itu loh anak-anak itu ya. Jadi kalau kamar mandi izin itu ya 5 menit paling sudah cukup gitu. Kadang-kadang menghabiskan 1 jam pelajaran loh anak-anak itu. Jangan sampai seperti itu gitu loh maksud saya. Udah. Delapan, santri diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan pondok hingga pukul 16. Diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan pondok hingga pukul 14. Artinya kegiatan-kegiatan OPMI, kegiatan-kegiatan koor, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya, ini dilaksanakan ya hanya sampai jam 16.
Itu maksudnya. Nanti itu di belakang ada sendiri. Sudah, itu masalah kehadiran. Kemudian waktu tidak ada pelajaran. Satu, pada jam istirahat diharuskan berada di luar kelas. Orang usah dikongkon ini aja. Waktu istirahat baru nanti. Harapan, warung, ya tak? Yang UP, kemana? Ya pokoknya dilarang, memang dilarang istirahat harus berada di luar kelas. Jadi maksudnya supaya fresh gitu loh ya. Jadi jam pertama sampai jam berapa? Jam keempat ya? Sampai jam keempat. Nah, ini kemudian setelah jam keempat kan istirahat. Nah, istirahat itu ya betul-betul kita manfaatkan istirahat supaya kita bisa fresh kembali, bisa mengikuti pelajaran jam ke-5 gitu. Dan sampai jam ke-7. Sampai jam ke-7. Setelah itu istirahat lagi, istirahat kedua. Itu juga harus di luar kelas. Tapi istirahat kedua untuk apa? Yang lebih penting untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Jadi sudah ada beberapa tempat ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Coba ini dilaksanakan dengan baik ya. Nanti kalau sudah kondisi normal, jadi istirahat kedua itu untuk melaksanakan istirahat di samping untuk mungkin untuk makan dan minum gitu loh. Tapi sholat zuhur berjamaah ini bisa dilakukan. Kemudian yang nomor 2, jika 15 menit ustadzah belum hadir, pengurus atau piket kelas wajib lapor kepada bagian pengajaran atau petugas yang dibentuk bagian pengajaran atau kepala sekolah atau kepala madrasah. Ini sebenarnya kalau bapak guru, ustadzah 15 menit belum hadir. Tapi biasa nih ya, biasanya anak-anak kalau Pak Guru dan Pak Guru ustadzah itu ya tidak hadir ya, ke kantor memang lapor, Pak ini kosong, mohon diajukan. Nah. Ya tak? Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh itu. Gagih kamu. Nggak boleh itu, nggak boleh ya. Nggak boleh mengajukan jam pelajaran. Nggak boleh mencari bapak guru yang jam terakhir untuk mengajukan di jam-jam awal. Itu nggak boleh, nggak boleh. Apa? Boleh? Nggak boleh. Kamu bisa cepat pulang, kadang-kadang gitu ya. Tapi nggak boleh itu, pondok nggak membolehkan. Dah. Kemudian selanjutnya meninggalkan KBM dan pondok. Satu, tentang meninggalkan KBM dan pondok. Satu, santri akan meninggalkan kelas pada waktu KBM diwajibkan minta izin kepada guru kelas yang mengajar. Ini maksudnya pada waktu mengikuti KBM gitu loh ya, dan mau meninggalkan pondok, mau meninggalkan kelas, ini harus minta izin kepada guru kelas. Enggak mesti di HM.
Kadang-kadang bapak ustadzah ada yang menggaib penuh, ya. Ada yang ya separuh, ya, gitu. Jadi artinya jam pelajaran itu ada berapa jam pelajaran? 9 ya? 9. Nah ini harus mulai dari jam pertama sampai jam 9 ini semuanya harus wajib diikuti gitu. Tapi seandainya ya dengan terpaksa meninggalkan kelas atau tidak bisa mengikuti KBM, nah di tengah-tengah proses kegiatan belajar ini harus minta izin kepada guru kelas. 2. Santri yang meninggalkan kelas wajib minta tasreh. Tasrihun. Dia anak yang baru tasreh apa? Apa tasreh itu apa? Hah? Bahasanya yang mudah apa? Tasreh itu apa? Surat izin. Anak-anak ya, tasreh itu surat izin. Jadi surat izin ini yang mengeluarkan, tasreh ini yang mengeluarkan adalah wali kelas. Jadi izinnya ke siapa? Ya izinnya ke wali kelas itu tadi. Jadi anak-anak tidak bisa menulis surat dari rumah. Orang tua tidak bisa untuk menulis surat dari rumah bahwa anak saya sakit. Jadi tetap tasreh. Izin ke wali kelas karena zamannya sudah seperti ini ya. IT sudah berkembang dengan pesat seperti ini. Biasanya izinnya anak-anak, orang tua mengizinkan anaknya itu ke wali kelas. Nah, dengan izin itu ya, orang tua mengizinkan anaknya, akhirnya wali kelas membuatkan tasreh. Itulah. Ini yang sudah berjalan. Dan itu tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada di pondok, bisa gitu. Karena juga sudah perkembangan IT yang sangat pesat yang seperti ini. Itu. Jadi wali kelas jadi masalah tasreh ya, itu tadi wali kelas jika tidak santri ya yang meninggalkan kelas wajib minta tasreh kepada wali kelas jika tidak masuk 1 atau 2 hari. Kemudian kalau tidak masuk 3 sampai 4 hari itu langsung kepada kepala sekolah. Kalau sampai 5 hari itu kepada direktur atau pimpinan pondok. Bagi santri yang sakit wajib minta tasreh kepada wali kelas atau bagian pengajaran ya dengan menunjukkan bukti keterangan sakit. Bukti keterangan sakit itu apa? Bukti keterangan sakit apa anak-anak? Surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter. Jadi surat keterangan dokter bahwa anak ini sakit, bahwa anak saya sakit, ini surat keterangan dokternya untuk beristirahat ya. Kemudian dari dari keterangan dokter, surat sakit dari keterangan dokter itu tadi ya, akhirnya dibuatkan tasrih oleh wali kelas. Paham ya? Paham anak-anak yang baru? Paham ya. 3. Santri yang akan meninggalkan pondok karena tugas dari pondok pesantren wajib menyampaikan surat dispensasi dari pondok
kepada guru pengajar dan dinyatakan masuk. Santri yang meninggalkan pondok ya karena tugas dari pondok, ada surat dispensasi dari pondok dan itu dinyatakan masuk gitu. Itu kalau tugas dari pondok. Santri yang akan meninggalkan pondok karena ada tugas dari instansi atau lembaga yang lain, maka dispensasi dari lembaga atau instansi tersebut tidak berlaku. Santri dinyatakan absen atau hoib. Jadi sering anak-anakku itu ya memang di masyarakat itu selalu dipakai. Mungkin di NU, mungkin di IPNU, IPPNU, terus apa nih? Ya, di kepemudaan yang ada di desa, Ansor mungkin dan lain sebagainya. Itu sering dilibatkan dalam organisasi-organisasi itu anak-anakku ya di masyarakat. Ya. Dan dispensasi yang dari instansi itu tadi, dari lembaga itu tidak boleh, tidak berlaku. Hanya saja ini untuk menyikapi yang seperti itu gitu loh. Jadi dispensasi itu ya disodorkan kepada wali kelas untuk dibuatkan itu tasreh gitu loh. Jadi bukan langsung dispensasi yang dari instansi ya atau dari lembaga yang lain itu diserahkan ke kelas, itu tidak gitu loh. Jadi harus diganti dengan tasreh. Ya, paham dong? Ini yang sering belum bisa masih sering terjadi gitu loh. Jadi dispensasi yang mohon dispensasi ya dari lembaga-lembaga yang lain yang masuk ke kelas ya ini tidak berlaku. Jadi harus diganti dengan, jadi bukti dispensasinya itu apa dan diganti dengan tasreh. Paham? Ya. Santri yang akan selanjutnya santri yang akan meninggalkan pondok pada waktu KBM karena kondisi tertentu wajib lapor ke bagian pengajaran atau petugas yang dibentuk bagian pengajaran dengan menyerahkan buku panduan kegiatan santri. Ini loh pegangannya selalu ini anak-anak untuk kegiatan-kegiatan anak baru ya. Jadi di sini ya kegiatan-kegiatan ya ada di buku BPKS, buku panduan kegiatan santri ya, BPKS, sekali lagi buku panduan kegiatan santri. Kemudian selanjutnya ketidakhadiran, hati-hati, ketidakhadiran. Jika santri tidak mengikuti KBM lebih dari 2 hari berturut-turut, maka harus membawa surat keterangan dokter bagi yang sakit dan surat keterangan orang tua atau wali santri karena suatu keperluan. 2 hari berturut-turut. Kalau sakit harus dengan surat keterangan dokter. Kalau keperluan ya, suatu keperluan yang mendesak atau sangat penting, itu harus ada keterangan dari orang tua atau wali santri. 2. Jika dalam 1 minggu santri tidak hadir lebih dari 2 hari, maka orang tua atau wali santri diundang untuk hadir bertemu dengan wali kelas atau BK, atau juga diberi surat pemberitahuan. Santri
yang akan meninggalkan pondok karena ada tugas dari instansi atau lembaga lain, maka dispensasi dari lembaga tersebut tidak berlaku. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Santri yang ghaib 9 hari atau yang absen 9 hari berturut-turut tanpa izin akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Ini sudah banyak terjadi, ya. Jadi hati-hati, ya. Kalau meninggalkan atau tidak masuk, ini harus jelas keterangannya. Sakit atau ini pokoknya harus diperhatikan. Kalau sampai 9 hari berturut-turut tidak masuk, nah ini akan dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan atau disuruh pindah ke sekolah yang lain. Santri yang ghaib 12 hari dalam 1 semester tidak bisa mengikuti ujian. Santri yang ghaib 12 hari dalam 1 semester tidak bisa mengikuti ujian. Sudah jelas, nggak usah saya perjelas lagi. Kemudian pakaian dan tata rias istilahnya. Santri wajib berseragam pondok hari Sabtu dan Akad. Seragamnya apa? Sabtu dan Akad seragam batik putih berkopiah bagi laki-laki. Hari Sabtu dan Akad seragam batik putih berkopiah. Anak-anakku, ya, ingat kopiah harus polos, tidak boleh ada apa istilahnya bordiran. Ada yang pakai kopiah bordir, ada. Jadi kopiah harus polos, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Sedengan, tengah-tengah. Seperti punya saya ini sedengan. Sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Juga polos. Kemudian hari Senin dan Selasa seragam putih abu-abu berdasi dan berkopiah. Kopiah pokoknya untuk anak laki-laki. Seragam putih hari Senin dan Selasa seragam putih abu-abu berdasi dan berkopiah. Hari Rabu dan Kamis seragam pramuka lengkap berkopiah. Ini yang sulit anak-anak, ya, seragam pramuka lengkap itu ya pakai hasduk gitu loh, ya. Itu lengkap. Kemudian selanjutnya mengenakan seragam dengan ketentuan layak pakai. Seragam ya yang layak ya harus layak pakai gitu loh ya, layak pakai. Nah wis elek iki ya tuku neh ngono lho. Elek metep. Dabul wis panggah tinggi ae. Gudone wis suwek kabeh panggah tinggi ae. Nah ini
harus. Jadi apa namanya, kadang-kadang ya sampai 3 tahun ya itu nggak ganti, sampai 4 tahun nggak ganti. Nah ini harus nih layak, pokoknya harus layak pakai gitu. Kemudian yang kedua, mengenakan pakaian rangkap atas dan bawah bagi santriwati. Udah itu ya ya. Ya mengenakan pakaian rangkap atas dan bawah bagi santriwati. Yang perlu itu diingat betul ya, bagi santriwati gitu loh ya. Rangkap pakaiannya harus rangkap. Wis ngerti dhewe, pokoknya ngerti dhewe. Ya. Ben aja sriwing, ben aja apa ngono kae lah. Setelah ya begitu, pokoknya harus itu. Hati-hati bagi santriwati. Kemudian pakaian kemeja bagi santriwan dimasukkan ke dalam celana. Masuk. Baju masuk celana maksudnya. Wah, baju masuk celana. Jadi anak sekolah ya begitu ya. Jadi kemeja ya, pakaian kemeja mungkin mulai pramuka, batik, putih ya, ini semuanya harus masuk kemeja ya. Terus mengikuti aturan bentuk, pola dan ukuran baju ketentuan pondok. Pondok sudah menentukan itu polanya, bentuknya. Baju untuk kemeja itu begini, celana untuk untuk celana untuk santri itu begini. Itu pokoknya sudah menentukan ya. Jadi bagi celana juga orang nggak boleh, pokoknya tidak boleh di pondok pakai celana sing pensil, itu nggak boleh. Harus longgar, celananya harus longgar. Celana pensil ya tidak bisa dipakai. Kayak jin kayak celana jin namanya. Pensil press. Mulai dari mana sini ya, yang mau press gitu ya nggak boleh. Apalagi anak perempuan ya. Santriwati ya. Makanya biasanya selalu itu dari bagian penertiban tertib itu selalu kontrol itu kan itu ya. Selalu kontrol pakaian. Pensil betul-betul digunting pokoknya, gunting. Krok pedot. Ini. Jadi masalah bentuk ya, pola itu sudah ditentukan oleh pondok, dan anak-anak yang ku sayangi harus mengikuti pakaian aturan pondok ya, tentang pakaian. Terus menggunakan ikat pinggang ini juga disediakan dari pondok. Memakai sepatu hitam ya, hitam. Juga kaos kaki yang berkop al-Islam. Pakaian kemeja bagi santriwan dimasukkan dalam celana ya, menggunakan jilbab polos berkop al-Islam. Itu ya untuk semua santri ya. Untuk semua santri itu. Jadi jilbab untuk santriwati ya, berkop al-Islam. Jadi hilang atau waktu ada acara apa gitu biar mudah dicari. Kalau ketemu di jalan juga, oh ini adalah anak al-Islam. Kemudian ya, menjaga penampilan wajar dan tidak berlebihan. Jam berapa ini ya? Sebentar lagi.
menjaga penampilan wajah dan tidak berlebihan. Putra, rambut pendek dan rapi. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Wakil Direktur, saya mendengar rambut pendek, terlalu rapi. Saya ini sudah kepanjangan ini, saya Rungko Berpocukur. Saya sudah kepanjangan memang, saya terus terang. Ini sudah menyentuh daun telinga saya. Ya. Ini rambut saya sudah kepanjangan. Coba lihat, ini sudah kepanjangan. Wah, singa cukur rambut ya, antara atas ini ya dengan samping, dengan pinggir ini harus sesuai gitu loh. Harus sesuai. Jadi jangan kemudian sini tipis ya, pinggirnya tipis, kemudian sininya masuk panjang, diboprol pasti itu nanti kalau tertib. Kelihatannya rapi, tipis gitu. Setelah dibuka kopiahnya panjang sekali. Senengannya kan mana boleh mencukur. Saya juga kalau cukur itu mesti ada pesan sebelumnya. Ini ada pesan. Lain enggak sampai habis gitu. Karena model cukur sekarang seperti itu kemungkinan gitu. Modelnya. Tapi untuk santri al-Islam ya tidak seperti itu ya. Jadi harus sesuai ya antara bagian atas dengan pinggir. Dengan bawah ini harus sesuai panjangnya gitu. Jadi kaca itik gitu loh. Antara sini dengan atas, antara pinggir sini dengan atas itu sedikit. Kalau saya cukur di ini ya, di di tukang cukur, di potong rambut, itu saya ngomong sudah kan pakai itu kan, pakai bukan gunting itu apa sorok itu kan. Mas cukur ukuran telu, ukuran 3 saya gitu, wes cukup gitu, wes ngomong begitu sudah itu sendiri, sedengan gitu, ukuran 3 itu kalau saya setiap cukur gitu. Kur duduk itu ukuran 3. Jadi sorok itu macam-macam, ada yang ukuran 1, 2, 3. Dah itu. Jadi harus sesuai antara atas dan bawah. Apa mang? Rambut ya. Rambut putra, rambut pendek rapi, tidak diwarnai, tidak diberi jeli, tidak mengenakan kalung, gelang, cincin, telinga tidak ditindih. Sini. Tidak bertato dan tidak berkuku panjang. Wes, tadi sudah. Putri, rambut panjang diikat, dijepit, tertutup jilbab, tidak diberi warna, tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan make up yang berlebihan, tidak bertato, tidak berkuku panjang, serta tidak memakai cat kuku atau kutek, dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan. Ini asli ya, Sakriwati al-Islam. Kegiatan ekstrakurikuler, dikit lagi. Santri wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di program yang diprogramkan pondok. Jadi ekstrakurikuler kepramukaan termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Terus juga ada ekstrakurikuler ya yang menjadi pilihan siswa. Karena setiap siswa itu mempunyai bakat dan minat, potensi yang berbeda-beda gitu loh. Maka bisa memilih banyak ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren ini. Silahkan sesuai dengan potensi dan minat anak-anak ya untuk mengikuti sesuai dengan bakatnya gitu loh. Bakatnya kaligrafi silahkan, bakatnya korek ya silahkan, bakatnya musik ya juga silahkan, bakatnya drum band silahkan,
bakatnya olahraga, silakan pilih olahraga, begitu seterusnya. Waktu kegiatan ekstra sampai pukul 14. Waktu kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan diselenggarakan setiap hari Kamis dimulai pukul 13.30 sampai pukul 15.30. Melaksanakan kegiatan kepramukaan diselenggarakan pada hari Kamis oleh bagian kesiswaan. Perilaku sekarang atau tindakan santri. Santri dilarang merusak, mencoret. Santri dilarang merusak, mencoret-coret ataupun mengurangi fungsi dan keindahan inventaris pondok. Ya. Membuang sampah. Santri dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Yes. Jadi selalu menyiapkan menyiapkan tempat sampah. Tapi nomor satu, awas, menjaga inventaris ini, merusak inilah. Santri dilarang merusak. Harus dijaga semua alat-alat, semua inventaris milik pondok. Santri dilarang membuat kegaduhan. Mungkin ada ulang tahun, nggak boleh merayakan di pondok sini, nggak boleh. Santri dilarang menerima tamu tanpa seizin pondok. Santri dilarang memakai jaket saat KBM kecuali bila sakit. Santri dilarang mengucapkan kata-kata kotor, kasar, asusila. Saya asusila kok. Kata-kata kotor. Jangan sampai memalsukan izin atau tanda tangan ustadz atau ustadzah. Santri dilarang memanjat pagar, jendela, pintu gerbang pondok. Santri dilarang menggunakan atribut organisasi tertentu selain OPMI atau koordinator gugus depan al-Islam. Santri dilarang melibatkan pihak luar pondok dalam menyelesaikan masalah pribadi di pondok, tidak boleh. Santri dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Apa lagi? HP. Dalam kegiatan, selama kegiatan KBM loh, ya. Nah, anak-anakku gitu loh. Mesti mengganggu. Tapi nanti kalau misalkan ada perkembangan terus diperbolehkan, itu cuma teknisnya mungkin yang akan diperbaiki gitu. Jadi sementara ini ya tetap yang namanya KBM tetap pokoknya dilarang membawa HP. Itu nanti kalau sudah kondisi normal gitu loh ya. Kondisi normal, kamu belajar di kelas kan bawa HP, wes ora gelem ngrungokne Pak Guru, Bu Guru diolah kordolanan HP ae. Ngono. Iya, sekarang karena keadaan kondisi ya, belajar dengan memakai HP gitu. Ya. Anak-anakku paketan akeh kok. Banyak. Orang tua sambat enggak? Balasan Pak, Bu, paketan habis. Pak, Bu, paketan habis. Gitu aja. Ya. Iya. Kita memaklumi yang seperti itu ya, tahu pondok memang cara yang seperti ini gitu loh ya. Cara yang seperti ini karena kondisi ya dalam pembelajaran KBM dilaksanakan dengan daring, sehingga kebutuhan adalah paket internet yang sangat boros. Itu tahu pondok bahwa tahu ya. Orang dibantu, wes dibantu SPP ini itu loh ya. Baik anak-anakku yang kami sayangi, kita lanjutkan. HP ya ataupun kamera tidak boleh dibawa pada waktu KBM.
kemudian juga termasuk komik, kaset, majalah, VCD, CD, DVD, tape radio. Kemudian membawa gambar porno dalam bentuk hard copy maupun soft copy di lingkungan pondok pesantren. Senjata tajam, senjata api, dan jimat. Apa jimat? Oh, cuma mengandalkan jimat, nggak boleh. Santri dilarang rokok, minuman keras, obat terlarang. Santri dilarang alat permainan atau alat ketangkasan, kartu gaple, remi, catur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian santri dilarang berpacaran dalam bentuk apapun, dimanapun, dengan siapapun. Zaman ini ya boleh pacaran, pokoknya selagi al-Islam nggak boleh, ya. Pacaran online nggak boleh, podo ae nggak boleh, ya. Itu tadi dalam bentuk apapun itu kan, online juga termasuk di situ. Berpacaran dalam bentuk apapun, online ora oleh, ya, offline ora oleh. Nggak boleh, nggak ada kamus pacaran di al-Islam. Merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba, melakukan tindak kekerasan, mengancam, mengambil hak milik orang lain, nyuri, ya. Apa meneh wis terlibat karo polisi ini langsung kita kembalikan kepada orang tua. Nah, hati-hati. Mengikuti mengadakan kegiatan di luar pondok dengan membawa nama pondok tanpa izin pondok, mengambil hak milik orang lain tanpa izin, berkelahi atau bentrok fisik, memprovokasi dalam bentuk perkelahian. Kemudian berada di pondok pada waktu jam pelajaran. Selesai. Berada di pondok, santri dilarang berada di pondok pada waktu jam pelajaran selama hukuman skorsing berlangsung. Santri dilarang mengatasnamakan pondok madrasah untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat merusak nama baik pondok. Kemudian santri dilarang melawan guru dalam bentuk membentak guru, mencaci maki guru, memboikot salah satu pelajaran di pondok, tidak boleh, ya. Memboikot pelajaran. Jadi semua pelajaran harus kita, nggak boleh pilih-pilih pelajaran, nggak boleh. Harus kita sukai semua pelajaran, harus kita ikuti semua pelajaran. Siapapun pak gurunya, siapapun bu gurunya, apapun pelajarannya, ya. Wes pokoknya harus diikuti, tidak boleh memboikot salah satu. Melakukan tindakan asusila terhadap guru, memberi julukan pada pak guru atau bu guru. Mesti guyu duwe pak guru, duwe julukan dewe-dewe. Gue juluki pak guru mesti. Ini sing dijuluki Pak Ungu karena bajunya kur ungu ya. Dhisik lagi nggak boleh, ya. Jadi kadang-kadang nggak tahu namanya gitu loh, nggak tahu namanya Pak, sesuai karo apa namanya sama apa bentuknya, ya. Jangan. Jadi harus kenal kepada Pak Guru, nama Pak Guru harus kenal gitu loh, ya. Yang ngajar ini siapa yang ngajarin, dan begitu seterusnya. Kamu harus kenal kepada Pak Guru supaya pelajarannya itu bisa sayang, supaya pelajarannya itu bisa senang, ya. Maka kenal kepada Pak Guru dan Bu Guru gitu loh. Mengancam guru tidak boleh. Siswa dilarang melakukan tindakan asusila, siswa dilarang melakukan tindakan kriminal, ya.
siswa dilarang mencemarkan nama baik pondok dalam bentuk dan tindakan apapun. Mencemarkan nama pondok, mungkin itu dengan medsos, media sosial. Awas, hati-hati. Mencemarkan nama pondok, ya, ini termasuk betul-betul melanggar aturan yang sangat berat sekali, ya. Seandainya ada siswa yang mencemarkan nama pondok, ya, lewat medsos, mungkin itu Facebook atau mungkin WA atau jejaring sosial yang lain dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini. Jadi itu, ya, perhatikan dan yang saya sampaikan, aturan dan tata tertib pondok yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua santri ketika nanti sudah kondisi normal, ya. Jadi pokoknya sekarang juga tetap melakukan berusaha yang sebaik-baiknya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar KBM yang dilakukan dengan online ataupun daring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini agak waktunya sudah siang, tapi masih ada materi, masih 2 lagi. Bagaimana nanti mengaturnya panitia, ya. Sholat dulu atau ya makan dulu. Mana berapa? Makan sendiri-sendiri. Jadi terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu tadi adalah yang terkait dengan masalah tata tertib yang ada di pondok pesantren. Mudah-mudahan santri al-Islam menjadi santri yang baik, menjadi santri dan santriwati yang soleh dan solikah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.